Kelahiran monster misterius tirani berujung pada perburuan berdarah di Lautan Pasifik. Namun, manusia di bumi tidak menyadarinya sama sekali. Dan Luo Feng masih melanjutkan penempaan roh 81 di jet otomatis tingkat kaisar. Waktu mengalir. Tanggal 1 Januari tahun 2059. Sektor Mingyue. Rumah Luo Feng. Luo Hua berdiri di depan pintu rumahnya. Orang-orang dari Dojo of Limits, tentara, pemerintah, dan bahkan aliansi hari semua mengundangnya. Orang-orang dari Eropa dan Amerika juga telah mengirimkan undangan mereka. Sepertinya, tidak ada yang tahu bahwa saudara saya sibuk. Apa yang dia lakukan? Luo Hua berpikir sendiri. Hampir tidak ada yang tahu tentang situasi Luo Feng. Pada malam tahun baru, kebanyakan orang menyaksikan perayaan tersebut. Dan di sebuah jet mobil di sektor Mingyue, ada sedikit cahaya redup di kokpit. Dan Luo Feng duduk bersila di dalam tanpa bergerak sama sekali. Di alam kesadarannya, galaksi yang menakjubkan itu berubah menjadi pusaran air. Air berputar seperti membentuk pusaran air demi pusaran air. Pusaran air menyebar dengan cepat. Dan tiba-tiba, air yang mengalir menjadi lebih tipis. Seolah-olah menjadi transparan. Kontraksi. Tirai air transparan yang awalnya tersebar dengan cepat berkontraksi. Menjadi bola air raksasa yang berputar. Bola air setengah transparan dan memiliki cahaya aneh yang bersinar di dalamnya. Sejumlah kecil pecahan emas gelap yang hancur bercampur di dalamnya juga. Karena jelas belum larut. Perluas. Kontraksi. Perluas lagi. Kontraksi lagi. Kekuatan spiritual dalam bentuk air yang mengalir, seperti hati. Ia menyusut dan mengembang berulang kali. Seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri. Dalam ritme khusus ini, pecahan-pecahan emas tua perlahan-lahan larut, menyebabkan aliran air menjadi lebih kuat. Mengembang, tipis seperti sayap jangkrik. Kontraksi. Bola air transparan. Langkah ke-80 selesai. Saya bisa memulai langkah ke-81 sekarang. Langkah terakhir. Luo Feng sedikit bersemangat. Langkah ke-81 ini adalah langkah paling penting dan tersulit dari 81 penempaan roh. Di alam kesadaran Luo Feng, bola air raksasa yang benar-benar transparan terus berputar. Seolah-olah itu adalah planet yang berputar. Tidak ada kabut yang keluar. Dan ukuran bola air tidak berubah sama sekali. Mulai. Dan kemudian Luo Feng mulai mengendalikannya. Di alam kesadarannya yang tak terbatas. Bola air transparan raksasa yang melayang mulai bergemuruh dari intinya. Kekuatan spiritual dalam bentuk kabut memancar keluar dan akhirnya menyebar ke seluruh bola air transparan. 10 bagian kabut spiritual. 20 bagian kabut spiritual. 30 bagian. Secara bertahap, seluruh bola air transparan tertutup kabut spiritual. Waktu berlalu dengan lambat. Di bawah kendali Luo Feng yang sangat halus dan tepat, bola air transparan terus berubah sedikit. Kabut yang mengelilingi permukaannya menjadi semakin kuat, dan bahkan membentuk bola kabut raksasa. Anda bahkan tidak bisa melihat bola air di dalam bola kabut. Setelah entah sampai kapan, bola kabut super raksasa itu 100 kali lebih besar dari bola air. Masih belum berpisah. Sekarang saatnya meledak. Luo Feng meraung di dalam hatinya. Ledakan. Bola kabut super raksasa di alam kesadaran tak terbatas berkembang pesat dalam sekejap. Seolah-olah supernova di akhir kehidupan sebuah bintang. Bola kabut raksasa itu langsung meledak. Tepat ketika meledak, itu menyebar ke setiap lokasi di seluruh alam kesadaran. Tepat setelah itu, kekuatan isap yang sangat kuat lahir di inti alam kesadaran. Jatuh. Kabut dan air dalam jumlah besar. Seolah-olah jatuh ke dalam lubang hitam. Berkumpul dengan gila di intinya. Berdengung. Seluruh alam kesadaran bergetar. Semuanya kosong. Semua kabut dan air hilang sama sekali. Di alam kesadaran yang luas dan tidak terbatas. Hanya satu titik cahaya yang tersisa di intinya. Seolah-olah hanya ada satu planet di alam semesta yang luas dan tidak terbatas ini. Di permukaan planet ini ada lapisan cahaya. Seolah-olah itu. Ini pertama kalinya Luo Feng tidak dibatasi oleh gravitasi bumi. Perasaan bisa terbang sesuka hatinya sangat luar biasa. Malam.
Hutan belantara. Luo Feng melayang di udara dan kemudian menundukkan kepalanya saat dia melihat komputer kuantum mini. Syukurlah aku punya komputer kuantum mini ini. Aku akan menguji kecepatanku. Komputer kuantum mini adalah kebutuhan bagi anggota planet Yunmo. Kemampuannya jauh melampaui jam tangan komunikasi taktis bumi. Komputer kuantum mini mampu mengevaluasi kekuatan dasar para pejuang dari tingkat pelajar hingga tingkat alam semesta. Itu juga dapat memindai lingkungan dalam radius tertentu. Menguji kecepatan. Menguji kekuatan serangan. Saya akan menguji semua kecepatan terbang saya dalam kondisi berbeda. Suara mendesing. Luo Feng, yang mengenakan pakaian hitam, terbang melintasi langit seperti kilat berulang kali. Kecepatannya berbeda setiap saat. Hanya dalam beberapa saat, dia menyelesaikan semua pengujiannya. Dalam situasi pertama, dia tidak membentuk medan magnet dan tidak menggunakan pesawat ulang-aliknya yang melonjak. Dia hanya menggunakan kekuatan spiritualnya. Dan kecepatannya mencapai 912 meter per detik. Dalam situasi kedua, dia tidak menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak tetapi membentuk medan magnet dan menggunakan kekuatan spiritualnya. Kebanyakan pembaca roh melakukan ini. Kecepatan Luo Feng mencapai 1223 meter per detik. Dalam situasi ketiga, yang merupakan yang terbaik dari Luo Feng, dia membiarkan semuanya meledak, pesawat ulang-alik yang melonjak, medan magnet, dan kekuatan spiritual. Kecepatannya mencapai 2412 meter per detik. Perbedaan antara menggunakan dan tidak menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak sama sekali berbeda. Luo Feng sendiri terkejut dengan angka-angkanya. Seorang pembaca roh tingkat 1 tingkat penjelajah bintang rata-rata memiliki kecepatan rata-rata 1200 meter per detik. Dengan pesawat ulang-alik yang melonjak, saya kecepatannya bisa mencapai 2400 meter per detik. Kecepatan saya menjadi 2 kali lipat. Luo Feng yakin bahwa semakin cepat Anda terbang, semakin banyak perlawanan yang Anda hadapi. Jadi akan sangat sulit untuk meningkatkan kecepatan Anda mulai dari 1200 meter per detik. Dan jangan pernah berpikir untuk menggandakan kecepatan Anda. Bahkan penjelajah bintang tingkat 4 atau 5 tahap tidak akan mampu mencapai tingkat kecepatan yang mencengangkan. Dari ini, kita bisa melihat kekuatan pesawat ulang-alik yang melonjak. Senjata spiritual benar-benar sangat meningkatkan kekuatan seorang pembaca roh. Luo Feng kagum. Biarkan saya menguji kekuatan serangan saya saat ini. Dengan pikiran. Salah satu potongan bilah dari pesawat ulang-alik yang melonjak keluar dan, wus, di bawah pengaruh kekuatan spiritual, langsung berubah menjadi cahaya yang mengalir dan dengan kejam menabrak pompa bensin tua di jalan raya yang hancur. Pompa bensin itu seperti tahu karena potongan bilahnya langsung membuat lubang dengan menembus. Gelombang kejut yang kuat meledak, menyebabkan sebagian besar pom bensin yang rusak runtuh. Luo Feng menunduk dan melihat tampilan komputer kuantum mini. Kekuatan serangan. Bintang wisatawan tingkat 1 tahap 28% pembaca semangat. Ini membuat Luo Feng tersenyum. Ada pengenalan di komputer kuantum mini. Nilai tertinggi dari kekuatan serangan level 1 tingkat penjelajah bintang adalah 2 kali lipat jumlah nilai terendah. Kekuatan serangan terendah dari seorang penjelajah bintang tingkat 1 tahap pembaca roh adalah sekitar 1 juta kak. Dan nilai tertinggi adalah 2 juta kak. Dan penjelajah bintang tingkat 1 tahap 28% pembaca roh berarti serangan bidak pedang Luo Feng sekitar pukul 1,28 juta kak. Aku baru saja memasuki tahap level 1 penjelajah bintang dan bidak pedangku sudah begitu kuat. Lumayan, Luo Feng sendiri cukup puas. Menurut pengantar di komputer kuantum mini, setelah melangkah ke tahap penjelajah bintang, pembaca roh dan pejuang genetik sangat berbeda. Kekuatan pejuang genetik berasal dari kekuatan tubuh mereka dan energi genetik.